Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di semester ini saya akan mengajar kelas 15 1A untuk program studi ilmu komputer. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Universitas Bina Serana Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mengajar mata kuliah dasar pemrograman. Sebelum perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Nur Hasanah dengan kode akronim SKX. Anda bisa memanggil saya untuk Ibu Nur. Ya, baik, sebelum memulai untuk materi pertemuan 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan dari mata kuliah dasar pemrograman. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python, kemudian pengenalan struktur program Python, dan pengenalan ide PICAM. Ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Jadi setelah mempelajari bahasa Python, nantinya Anda diharapkan mampu untuk menganalisis tools, kemudian mampu membuat dokumen kode program, kemudian mampu melakukan debugging, ya. Jadi Anda akan bisa mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada program yang Anda buat. Kemudian Anda bisa menulis kode dengan prinsip sesuai guideline dan best practice. Kemudian Anda bisa menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin. Ya. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah dasar pemrograman ini, Anda bisa mencapai dari tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada saat Anda mampu menganalisis tools, maka Anda akan bisa menentukan kompetensi, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis tools, ya, untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti Anda juga bisa membuat dokumen kode program, ya, mulai dari menulis kode program sampai dengan mengidentifikasi dari kode program tersebut. Nah, ini kemudian Anda mampu melakukan debugging, yaitu Anda bisa memeriksa kode program yang Anda buat, apakah terjadi kesalahan dalam program tersebut. Kemudian Anda bisa membuat kode program sesuai dengan guidelines atau best practice dari program yang Anda buat. Kemudian mahasiswa menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin. Jadi nanti Anda bisa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memecah permasalahan menjadi lebih kecil dan menyelesaikan permasalahan tersebut berupa fungsi, prosedur, library, atau representasi yang lain sesuai dengan paradigma bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, untuk uji kompetensi yang ada pada mata kuliah dasar pemrograman ada 2 macam. Yang pertama, uji kompetensi individu. Nah, untuk individu ini berarti penilaian secara individu, ya. Jadi nanti saya akan memberikan tugas secara individu, kemudian saya akan jadikan sebagai nilai tugas individu. Untuk tugas yang kedua yaitu final project. Final project ini merupakan tugas berkelompok, jadi nanti akan saya buat kelompoknya dalam satu kelas. Nah, nanti kelompok tersebut harus membuat project berupa program, kemudian nanti project tersebut akan saya nilai dan saya jadikan sebagai nilai UTS dan UAS. Jadi untuk mata kuliah dasar pemrograman ini tidak ada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi murni dari penilaian individu dan project yang Anda buat. Nah, kemudian uji kompetensi individu dilaksanakan pada pertemuan 12. Jadi nanti sebelum pertemuan 12, proyek yang Anda buat harus sudah selesai semua. Seperti itu. Kemudian saya lanjut kembali. Nah, untuk final project. Final project-nya di pertemuan 13 sampai 15 nanti nilainya diambil berdasarkan logika program, OOP, debugging, penulisan kode program, tampilan output, alur logika dari proyek yang dibuat. Kemudian masing-masing kelompok membuat paper laporan pembuatan final project. Jadi selain proyeknya, Anda juga harus membuat paper,
ya, atau laporan dari proyek yang Anda kerjakan. Kemudian program, paper, dan presentasi di burning ke dalam CD atau compact disk. Jadi untuk satu kelompok itu wajib membuat program, paper, dan file presentasi yang akan di-copy ke dalam compact disk. Kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil final project-nya. Nanti mungkin akan kita laksanakan secara online ya. Kemudian presentasi disajikan dengan media presentasi yang isinya berupa alur logika program dan eksekusi running program. Jadi nanti masing-masing kelompok harus menjelaskan mengenai mungkin input dari program, kemudian proses atau logika program yang Anda kerjakan, kemudian output dari program yang Anda buat. Nah, untuk penilaiannya akan dinilai oleh saya sebagai dosen pengajar di kelas 15.1 A. Nah, kemudian tema proyek diserahkan ke dosen pengajar di pertemuan kedua. Jadi, minggu depan masing-masing kelompok harus sudah mempunyai tema proyek apa yang akan dikerjakan. Ya, ini di pertemuan depan, jadi mohon untuk dipersiapkan dari minggu ini. Kemudian penilaian dilakukan oleh dosen pengajar ketika presentasi. Jadi saya akan menilai tugas yang Anda buat pada saat presentasi nanti. Nah, ini ada beberapa tema project ya. Tema project untuk tugas Anda. Yang pertama adalah berbasis bisnis. Ini opsional ya. Jadi contohnya ada penjualan dan pembelian maupun pengadaan barang. Ini misalnya Anda ingin membuat project yang bertema bisnis. Kemudian yang kedua untuk berbasis sains. Misalnya Anda ingin membuat projectnya ini untuk sains, contohnya di bidang matematika, fisika, kimia, atau IPA. Ini boleh misalnya Anda punya pemikiran lain ya, kalau memang tujuannya untuk sains projectnya, maka tema projectnya ini berbasiskan sains. Kemudian tema yang berikutnya yaitu animasi edukasi. Jadi misalnya Anda ingin membuat suatu animasi untuk pendidikan ya, untuk edukasi ini boleh, misalnya berbasis kesehatan, contohnya untuk diagnosa penyakit. Kemudian yang ketiga ada kreativitas tampilan, misalnya Anda ingin membuat suatu proyek di mana pada proyek tersebut nanti akan menghasilkan suatu tampilan yang kreatif dan tentunya menarik ya. Kemudian tema harus menarik, tadi sudah saya jelaskan, dan penilaian ditentukan oleh dosen pengajar. Jadi nanti saya akan memberikan nilai dari proyek yang sudah Anda kerjakan. Nah, kemudian ini untuk materi. Di sini saya akan menjelaskan ya untuk instalasi program Python. Nah, khusus untuk instalasi program Python, ada video pembelajaran lagi yang sudah saya upload di LMS atau di web e-learning Universitas BSI. Jadi saya sudah upload untuk link instalasi program Python. Jadi silakan Anda lihat dan Anda pelajari bagaimana cara menginstalasi program Python. Nah, apabila nanti ada kendala di saat proses instalasi tersebut, bisa kita diskusikan di LMS UBSI maupun di WhatsApp group ya. Nanti teknisnya akan saya jelaskan pada saat jam perkuliahan dasar pemrograman ya. Cuman satu hal yang Anda perlu tahu bahwa untuk video tutorial instalasi program Python-nya sudah saya upload di website e-learning UBSI ya. Untuk aplikasi PyCharm-nya juga sudah saya upload untuk caranya. Kemudian nanti untuk poin 3, 4, dan 5 saya akan membahas ya untuk sejarah perkembangan bahasa pemrograman khususnya Python, kemudian pengenalan struktur program dan pengenalan ide pica. Nah, ini untuk link downloadnya. Ini link downloadnya untuk www.python. Ini Python ya. PYTHON yang betul ya. Ini ada kesalahan redaksi sedikit. Ini juga sudah saya upload linknya di LMS UBSI, nanti bisa Anda lihat. Kemudian link download Picami juga sudah ada. Silakan Anda instalasi terlebih dahulu.
Nah, ini caranya juga di modul maupun di slide juga sudah ada. Silakan Anda ikuti ya. Untuk video tutorialnya juga sudah ada, sudah saya upload. Kemudian ini untuk pengenalan bahasa Python ya. Jika sebelumnya dasar pemrograman yang kita pelajari itu untuk di UBSI menggunakan C++. Cuman seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari dunia industri, maka ada bahasa pemrograman yang baru kita gunakan, yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika di Belanda pada awal tahun 90-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC sampai sekarang ya. Kemudian di tahun 95, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative di Virginia, Amerika, ya. Kemudian dia merilis beberapa versi dari Python, tentunya ya karena memang teknologi perkembangannya sangat pesat, jadi tentu saja diperlukan adanya suatu perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya ini untuk Python juga semakin lama semakin berkembang dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2001 dibentuk suatu organisasi Python yaitu Python Software Foundation yang merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Ya. Nah ini bisa Anda lihat perkembangan versi Python dari versi 1.0 sampai dengan 3.7, bahkan sekarang pun sudah ada versi barunya lagi. Anda bisa cek pada saat Anda download Python nanti, ya di sana banyak sekali versi bahasa pemrograman Python. Nah ini kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Python? Ya, ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Per September 2018, Python berada di urutan ketiga bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Nah, ini salah satu alasannya sangat penting ya, kenapa kita harus tahu bahasa pemrograman Python. Ya, karena memang bahasanya populer, tentu saja di dunia industri pun dibutuhkan untuk orang-orang yang ahli di bidang bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk yang kedua adalah Python relatif lebih lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain. Ya mungkin ini nanti akan kita pelajari ya lebih detail untuk pengenalan bahasa pemrograman Python-nya. Kemudian yang ketiga, selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++ maupun Java. Untuk melakukan suatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, bisa jadi di Python hanya diperlukan 1 baris kode. Nah ini ya yang sangat mudah untuk dipelajari di bahasa Python. Jadi kita misalnya untuk mencetak pun tinggal ketikkan kode print, ya print kemudian apa yang mau dicetak seperti itu. Kemudian Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python Anda bisa melakukan berbagai hal mulai dari memproses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining sampai dengan kecerdasan buatan. Ya. Nah, Python ini bisa dalam aplikasi berbasis desktop maupun berbasis Android ya atau smartphone. Kemudian Python kaya akan dukungan library. Tersedia banyak sekali modul dan ekstensi program yang sudah siap Anda pakai untuk membuat program sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian Python juga bisa berinteraksi dengan bahasa lain ya. Bisa memanggil di bahasa C, C++, atau bahasa lainnya. Nah, ini kelemahannya ya. Kelemahannya kekurangan Python dibanding bahasa lain. Compiler lebih sedikit atau lebih lambat saat dijalankan bila dibandingkan dengan bahasa C. Karena memang ini ya perlu untuk spek yang besar. Kemudian untuk program besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan tinggi, Python kalah cepat dari bahasa C. Ya. Kemudian kode sumber sudah dioptimasi menggunakan bahasa C sehingga kecepatannya juga sudah sangat mendeteksi kecepatan bahasa C. Ya. Nah, ini juga untuk sejarah juga mungkin bisa Anda lihat. Nah, ini untuk ide Picham.
IDE PICAM singkatan dari Integrate Development merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Nah, nanti selain menginstalasi untuk Python, kita juga harus menginstalasi IDE PICAM-nya. IDE PICAM ini dapat digunakan untuk menulis naskah program, mengkompilasi program, melakukan pengujian program, kemudian mengaitkan objek dan library ke program, kemudian menjalankan program. Jadi kita bisa nanti menulis kode programnya di IDE PICAM. Ya. Nah ini, untuk struktur bahasa Python, ya kita bisa membandingkan dengan bahasa lainnya. Jika di C++, nanti harus ada file header ya. File header, kemudian tanda main, buka tutup kurung, kemudian tanda untuk memulai program, kemudian untuk mencetak hello world, kita menggunakan cout, ya. Cout, kemudian hello world, kemudian return. Nah, jika di Java strukturnya seperti ini. Di Java itu misalnya ada kita membuatnya di kelas hello world ya, hello world app, kemudian tentu saja ya untuk main programnya kita ketikkan untuk kode program public static void main string, kemudian kita mencetak hello world dengan dengan fungsi system out println ya, kemudian hello world untuk yang akan kita cetak. Nah, jika di Python kita akan mencetak hello world, tinggal ketikkan print, kemudian tanda kutip, hello world. Nah, sangat sederhana ya. Bisa Anda lihat di sini perbedaan dengan bahasa C++, kemudian Java, dan Python. Nah, kemudian ini. Ini adalah untuk contoh program Python. Jadi nanti tugas Anda adalah setelah Anda menginstalasi Python dan PICAM-nya, silakan Anda mulai mengerjakan latihan satu ini. Ya. Latihan satu, Anda buka PICAM-nya, kemudian Anda buat proyek baru dengan nama belajar Python. Kemudian tambahkan file baru dengan nama latihan satu, kemudian tuliskan coding di bawah ini. Ya. Tuliskan coding, print, berarti mencetak ya. Di sini Anda akan mencetak ini, kemudian mencetak nama, kelas, dan jurusan. Perhatikan ya, untuk data yang ada di dalam program ini seperti nama, kelas, dan jurusan, silakan sesuaikan dengan nama, kelas, dan jurusan Anda. Ya. Jika sudah, silakan di running, kemudian outputnya seperti apa, Anda screenshot outputnya, ya, atau dibuat di dalam Word. Jadi file Word-nya nanti ada listing programnya, Anda copy dari Python-nya, Anda copy untuk kode program latihan satu ini, kemudian hasil outputnya Anda tambahkan di bawahnya, hasil output dari program setelah dijalankan. Ya. Kemudian Anda upload, boleh di Google Drive maupun OneDrive ya, Anda upload, kemudian linknya silakan masukkan di LMS UBSI atau di e-learning Universitas Bina Sarana Informatika. Nanti di LMS itu ada link untuk upload tugas satu, ya, upload tugas pertemuan satu. Anda input di sana untuk link Google Drive-nya saja, ya. Word-nya jadi di-upload di Google Drive, kemudian link-nya dikopikan di e-learning UBSI. Ya, itu tugas satu dari saya untuk pertemuan satu ini. Silakan Anda kerjakan. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran ya. Mengisi kehadiran di e-learning UBSI dan Anda tuliskan komen. Anda tuliskan komen di video yang saya upload ini, komen dengan nama dan kelas. Ya. Ini juga akan saya jadikan sebagai daftar hadir Anda pada pertemuan satu ini. Oke. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan satu. Kita bisa lanjut untuk diskusi di e-learning UBSI maupun di WhatsApp group yang sudah kita buat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk video pembelajaran yang sudah saya buat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.